Halo guys, selamat datang di WSS Masa Bercerita. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari seorang yang bernama David Anthony McGreevy. Dia adalah salah satu yang sulit untuk dipahami, mengingat kebrutalan dan kejamnya tindakan yang dilakukannya. Guys, gue juga ya secara pribadi membaca cerita ini tuh tidak habis pikir banget dah guys. Ada loh orang yang kayak gini, gila tega-teganya banget dah nih orang nih, beneran. Di sejarah hidupnya yang penuh dengan kegagalannya dan kehancuran, dia tega guys membunuh 3 anak kecil. Bayangkan, setega itukah seorang manusia? Sebelum masuk ke ceritanya nih, kami mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah rutin mendengarkan cerita dari WSS Masa Bercerita. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jadi begini ceritanya guys. David Anthony McGreevy. Dia lahir pada tahun 1951 di Southport, Lancashire, Inggris. Sebagai satu dari 6 bersaudara, hidup David tuh penuh tantangan. Ayahnya adalah seorang sersan di Angkatan Darat Inggris yang membuat David mempunyai mimpi untuk meniti karir di militer. Di saat usia 16 tahun, dia meninggalkan sekolah untuk bergabung dengan Angkatan Laut Kerajaan pada tahun 1967. Mungkin dia berharap bisa menemukan tujuan hidupnya di sana. Namun, kenyataan tidak seindah yang diharapkan. Pada bulan Agustus 1971, David dipecat setelah diadili di pengadilan militer di Angkatan Laut setelah terlibat dalam insiden kebakaran yang diakibatkan olehnya dan menyebabkan kerusakan besar di ruang makan kapal. Dengan kehilangan pekerjaan itu, membawa David ke jurang keputusasaan. Tanpa pekerjaan, uang, atau harapan masa depan. Lalu David kembali tinggal bersama orang tuanya. Tetapi keadaan semakin memburuk ketika tunangannya memutuskan dia. Kasihan juga ya si David. Lagi terpuruk-puruknya, ceweknya malah ninggalin dia. Tapi tak lama setelah itu, David kehilangan beberapa pekerjaan lainnya. Makin nyunsep aja nih orang ya guys. Pada saat itu, orang tuanya pun tak sanggup lagi melihat kebiasaan buruk David yang semakin menjadi-jadi. Terutama nih, kecanduannya pada alkohol. Mereka akhirnya memaksa David untuk pergi dari rumah mereka. Pada tahun 1973, David yang pada saat itu berusia 22 tahun sedang terombang-ambing tanpa arah dalam keterpurukan dan keputusasaan. Dalam situasi yang kacau balau itu, dia akhirnya menemukan tempat tinggal bersama temannya, yaitu yang bernama Cliff Ralph dan istrinya yang bernama Elsie di rumah mereka yang berada di Gillam Street, Worcester. Cliff dan Elsie adalah teman lama dan mereka telah menikah sejak Elsie berusia 16 tahun. Dan karena hamil di usia muda, pasangan ini telah memiliki 3 anak kecil, yaitu Paul yang berumur 4 tahun, adiknya Dawn yang berumur 2 tahun, dan yang ketiga Samantha masih berumur 9 bulan. Karena rasa belas kasih mereka, akhirnya Cliff mengizinkan David untuk tinggal bersama mereka. Tetapi sebagai imbalan dari David, yaitu dia membayar sewa mingguan sebesar 6 pound sterling dan seringkali juga membantu menjaga ketiga anak tersebut saat Cliff dan Elsie bekerja. Pada saat itu David terlihat seperti seorang paman yang penyayang, bahkan terlihat berperan seperti ayah kedua bagi anak-anaknya Cliff. Ternyata David menjadi pengasuh yang dapat dipercaya bagi keluarga Cliff. Setiap orang yang mengenalnya percaya bahwa David mencintai anak-anaknya. Dia terlihat begitu terlibat dalam kehidupan mereka. Dan Elsie bahkan mengatakan bahwa David kadang-kadang merasa khawatir. Karena menurut David, Elsie itu terlalu ketat terhadap anak-anaknya. Pada malam Jumat 13 April 1973, David pada saat itu pergi ke pub untuk minum-minum, seperti yang ia sering lakukan seperti biasanya. Tetapi pada malam itu, ia terlibat dalam pertengkaran kecil dengan seorang temannya. Dan pada saat itu, sama sekali tidak ada gejala yang menunjukkan
bahwa malam itu akan berakhir dengan tragedi. Setelah minum beberapa gelas bir, David pulang ke rumah Cliff untuk menjaga ketiga anaknya. Dan sementara Cliff menjemput Elsie dari tempat kerjanya di Punch Bowl Tavern. Pasangan itu biasanya bekerja sampai larut malam. Dan pada malam itu, mereka memutuskan untuk mampir sebentar untuk minum-minum sebelum pulang ke rumah mereka. Dan ketika mereka pulang dan tiba di rumah, sebuah pemandangan yang mengerikan menanti mereka. Ternyata, pada malam tersebut, polisi sudah berada di rumah mereka dan langsung membawa Cliff serta Elsie ke kantor polisi. Di sana, mereka diberitahu tentang kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh teman mereka sendiri, yaitu David McGreevy. Oke guys, kita masuk ke kronologi kejadian. Pada saat itu, setelah Cliff meninggalkan rumah dan David ditinggal sendirian dengan ketiga anaknya Cliff, anak bungsunya Cliff, si Samantha, mulai menangis, dan tangisan bayi itu membuat David marah. Alih-alih menenangkan Samantha seperti yang biasa dia lakukan, David malah merespon dengan bentuk kekerasan yang tidak terduga. Dia mengangkat bayi tersebut dan membantingnya ke dinding dan menyebabkan tengkoraknya retak. Lalu David kemudian mengambil pisau cukur dan menggigit leher Dawn yang masih berusia 2 tahun. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia kemudian menggigit Paul yang masih berusia 4 tahun dengan kawat gorden hingga tewas. Setelah semua itu terjadi, David mengambil beliung dan memutilasi tubuh ketiga anak tersebut. Namun, kebrutalan David tidak berakhir di dalam rumah. Dia kemudian membawa ketiga tubuh anak-anak yang tidak bernyawa itu keluar rumah dan menanyakan mereka pada pagar besi di halaman tetangga. Pemandangan yang mengerikan itu ditemukan oleh petugas polisi yang pertama kali tiba di tempat kejadian. Pada saat itu, menurut pengakuan Kepala Inspektur Detektif Bob Booth, tidak ada petugas investigasi yang pernah menyaksikan kejadian yang sekejam ini sebelumnya. Bahkan, salah satu petugas yang hadir di tempat kejadian sampai mengalami mual dan muntah setelah melihatnya. Tidak lama kemudian David McGreevy ditangkap beberapa jam setelah kejadian mengerikan itu. Tepatnya pada pukul 03.05 dini hari di dekat Lansdowne Road. Awalnya dia menyangkal telah melakukan pembunuhan tersebut. Namun pada keesokan harinya David mengakui semua perbuatannya. Sambil menangis dia mengatakan kepada polisi, "Itu aku, tapi bukan aku. Bagaimana mungkin aku melakukannya?" Dalam pengakuannya, David menjelaskan bahwa pembunuhan dimulai saat dia mencoba membuat Samantha berhenti menangis. Dia merasa terganggu oleh tangisan anak-anak itu, dan kemudian segalanya berubah menjadi malam yang berdarah. Pada 28 Juni 1973, David McGreevy dihadapkan ke pengadilan dan mengaku bersalah atas pembunuhan ketiga anak Cliff. Proses pengadilan berlangsung singkat, hanya 8 menit. Tidak ada pembelaan yang diajukan, tidak ada motif yang jelas juga, dan tidak ada klaim atas kondisi mental yang dapat mengurangi dakwaannya. Akhirnya, David dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan syarat minimal 20 tahun. Meski ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, David McGreevy tetap diingat oleh masyarakat sebagai monster dari Worcester. Dalam penjara, ia sering menjadi sasaran kekerasan oleh sesama narapidana dan menghabiskan sebagai besar hidupnya di sel khusus. Selama bertahun-tahun di penjara, McGreevy dilaporkan mulai menerima rehabilitasi dan menemukan cara untuk menghadapi kenyataan hidupnya. Dia bahkan dilaporkan menggunakan seni sebagai cara untuk menyembuhkan dirinya. Namun, pada tahun 2006, dia dipindahkan ke penjara terbuka dan langsung memicu kemarahan masyarakat pada saat itu. Pada tahun 2016, Dewan Pembebasan Bersyarat mulai mempertimbangkan pembebasan David. Berita ini langsung memicu ketakutan dan kemarahan, terutama dari Elsie dan orang-orang yang kehilangan anak-anak mereka.
Mereka merasa bahwa tindakan David begitu mengerikan sehingga tidak seharusnya dia dibebaskan. Namun, pada tahun 2019, David McGreevy akhirnya dibebaskan dari penjara. Pembebasannya dilengkapi dengan syarat yang ketat, termasuk jam malam dan larangan keras untuk memasuki wilayah tempat Elsie tinggal. Setelah mendengar berita tentang pembebasan David, Elsie pun berkomentar seperti ini, guys. Apa yang dilakukan binatang ini kepada anak-anakku sama buruknya dengan apa yang dilakukan Moors Murders. Namun, Ian Brady dan Mira Hindley tidak pernah meninggalkan penjara sebelum mereka meninggal. Jadi mengapa dia harus melakukannya? Demi Tuhan, dia memukul bayi-bayiku. Dia memutilasi mereka. Dan mereka mati dalam penderitaan. Kehidupan setelah kehilangan ketiga anak mereka sangatlah sulit bagi Cliff dan Elsie. 6 bulan setelah kejadian tragis itu, Elsie mencoba bunuh diri. Dan di tahun-tahun berikutnya, dia juga mencoba bunuh diri sampai beberapa kali. Pernikahannya dengan Cliff juga tidak bisa bertahan menghadapi trauma besar ini. Dan mereka akhirnya berpisah. Oke guys, tragedi yang menimpa keluarganya Cliff masih dikenang sebagai salah satu kejahatan paling mengerikan dalam sejarah Inggris. Meskipun David McGreevy telah dibebaskan, luka yang ia tinggalkan pada masyarakat dan terutama pada keluarganya Cliff tidak akan pernah benar-benar sembuh. Menurut kalian gimana? Apakah sudah sesuai hukuman yang diterima oleh David? Menurut gua pribadi ya, nggak sesuai. Seharusnya tuh David dihukum mati. Kenapa pada saat itu dia tidak dihukum mati? Dengan kejahatannya yang membabi buta. Di Indonesia sih sebenarnya sudah ada beberapa kejahatan seperti itu. Dan rata-rata mereka dihukum seumur hidup dan tidak ada pembebasan bersyarat. Malah ada yang dihukum mati. Kira-kira kisah siapa itu guys? Atau cerita kriminal siapa itu? Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Dan jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share ya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.